Perkenalkan, nama saya Ana Anissa. Di sini saya akan menjelaskan apa sih bakteri itu. Bakteri atau yang biasa kita sebut dengan nama ilmiah bakteria adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain archaea, bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya ada yang menyerupai bola, batang, ataupun spiral yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Bakteri merupakan salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul dan saat ini menghuni sebagian besar habitat di bumi. Bakteri dapat hidup di tanah, air, mata air panas yang asam, limbah radioaktif, hingga ke kerak bumi. Bakteri juga menjalin hubungan simbiosis dengan tumbuhan dan hewan. Sebagian besar bakteri belum diketahui karakternya, dan hanya sekitar 27% pilum bakteri yang memiliki spesies yang dapat ditumbuhkan di laboratorium. Studi tentang bakteri disebut bakteriologi, salah satunya cabang mikrobiologi. Nah, selanjutnya kita cari tahu yuk ciri-ciri umum bakteri. Ciri-ciri umum bakteri itu yang pertama, uniseluler atau bersel tunggal. Ada juga yang prokariotik atau tidak mempunyai membran inti ataupun membran. Yang ketiga, ukurannya sangat kecil. Biasanya hanya berukuran 0,5 sampai 5 mikrometer. Yang ketiga, hidupnya secara soliter ataupun sendiri-sendiri. Ada juga yang berkoloni ataupun berkelompok. Juga ada yang bersimbiosis, parasit, dan saprofitik. Yang keempat, umumnya bakteri itu tidak berkloroplas kecuali bakterioklorofil dan bakteriopurpurin. Yang kelima, bakteri itu berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Yang terakhir, hidupnya itu kosmopolit atau dapat hidup dan dapat ditemukan di mana saja. Itu adalah ciri-ciri umum bakteri ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat yuk bentuk-bentuk bakteri Spirilia. Ada yang bentuknya spiral, ada yang bentuknya vibrio, ada juga yang bentuknya kayak spiroseta. Itu gambar-gambarnya ya teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya bernama Ananda. Jenis-jenis bakteri yang memiliki flagel. Yang pertama, bakteri monotrik. Bakteri monotrik adalah jenis bakteri dengan flagel tunggal yang terletak di salah satu ujung bakteri. Yang kedua, bakteri amfitrik. Bakteri amfitrik adalah jenis bakteri yang memiliki satu flagel di setiap ujung berlawanan. Hanya satu flagel yang aktif beroperasi pada satu waktu. Yang ketiga, ada bakteri lopotrik. Bakteri lopotrik, bakteri dengan sekelompok flagel yang berada pada satu ujungnya. Flagel-flagel lopotrik bekerja sama membantu bakteri berpindah ke satu arah. Yang keempat, ada bakteri peritrik. Bakteri ini jenis bakteri yang flagelnya menonjol ke segala arah dan tersebar merata di seluruh permukaan selnya. Struktur bakteri terdiri dari kapsul. Kapsul yaitu struktur polisakarida terhidrasi yang menutupi lapisan luar dinding sel. Yang kedua, ada dinding sel. Dinding sel lapisan luar yang mengelilingi sel dan memberikan bentuk serta perlindungan bagi sel. Yang ketiga, membran sel. Berfungsi sebagai tempat terjadinya berbagai reaksi metabolik. Yang keempat, sitoplasma. Menjadi tempat untuk pertumbuhan sel bakteri. Yang kelima, ribosom. Sebagai tempat untuk menerjemahkan kode genetik dari asam nukleat menjadi asam amino. Yang keenam, DNA. Mengendalikan sintesis protein bakteri dan merupakan zat pembawa sifat. Yang ketujuh, flagel. Flagel bakteri adalah organ berfilamen yang menggerakkan pergerakan sel. Klasifikasi bakteri Archaebacteria. Yang pertama, uniseluler prokariotik, yaitu tidak memiliki membran inti sel. Yang kedua, memiliki dinding sel. Yang ketiga, mempunyai satu jenis RNA polimerase. Yang keempat, biasanya hidup pada lingkungan ekstrim, seperti daerah dengan kadar garam tinggi. Yang kelima, reproduksi dengan cara pembelahan binar, pembentukan tunas, dan fragmentasi.
Baik, selanjutnya saya, Anissa Gilangsari, akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan. Nah, ini ada mengenai klasifikasi bakteri. Nah, klasifikasi bakteri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada halofilik, dan hidup di kadar garam tinggi, contohnya Halococcus dan Halobacterium. Ada metagonik, hidup di lingkungan kurang, contoh Methanobacterium. Dan ada yang terakhir, termoacidofilik, yang hidup di daerah bersulfur, bersuhu tinggi, dan tingkat keasamannya tinggi, contohnya Sulbacillus. Nah, adapun ciri-ciri dari eubakteria adalah uniseluler prokariotik yang memiliki dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Nah, ukuran tubuhnya itu sekitar 1-5 mikron, dan kalau misalnya ada di lingkungan yang kurang menguntungkan, itu akan membentuk endospora, dan ada yang memiliki flagel, juga ada yang tidak memiliki flagel. Nah, adapun ini hidup di kosmopolitan, yang artinya dapat hidup di segala tempat, artinya darat, udara, bahkan tubuh kita sendiri, tubuh manusia. Nah, ada juga yang dapat memindahkan materi genetik dan traduksi pemindahan sebagai materi genetik melalui perantara virus. Nah, bakteri ini dapat mengeksekresikan lendir ke permukaan dinding sel membentuk kapsul. Juga ada yang memiliki klorofil dan juga ada yang tidak berklorofil. Nah, adapun klasifikasi bakteria yang berdasarkan nutrisi, yaitu cara mendapatkan makanan. Yang satu, bakteri autotrof, contohnya bakteri hijau dan bakteri autotrof Bacillus anthracis. Dan juga ada nih berdasarkan kebutuhan oksigen yang dibagi jadi bakteri aerob dan juga anaerob. Nah, kalau misalnya aerob tuh Nitrobacillus, dan kalau misalnya anaerob Lactobacillus. Nah, teman-teman, itu dia klasifikasi juga ciri-ciri dari bakteri yang sudah saya paparkan. Nah, selanjutnya ke materi selanjutnya dari bakteri. Reproduksi aseksual pada bakteri dikenal sebagai pembelahan biner. Proses ini terjadi dengan cepat dan efisien, memungkinkan bakteri untuk berkembang biak dengan cepat. Pada reproduksi aseksual, bakteri menggandakan material genetiknya dan kemudian membagi sel menjadi 2 sel anak yang identik secara genetik dengan sel induknya. Proses ini terjadi tanpa melibatkan penyatuan sel kelamin atau pertukaran materi genetik antara individu, sehingga tidak ada variasi genetik yang dihasilkan. Reproduksi aseksual pada bakteri memungkinkan populasi untuk berkembang dengan cepat dalam kondisi lingkungan yang menguntungkan, namun juga dapat menyebabkan ketidakstabilan genetik karena kurangnya variasi genetik. Selanjutnya, transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lainnya. Yang kedua juga ada transduksi, adalah pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lain. Bakteri lainnya dengan perantara organisme yang lain, yaitu bakteriovirus bakteri. Yang ketiga ada konjugasi, adalah pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara 2 sel bakteri yang berdekatan. Sekian, terima kasih. Jadi di sini ada karakteristik antara Acetobacteria dan Eubacteria. Yang pertama itu peptidoglikan di dinding sel. Jadi peptidoglikan ini yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan juga bentuk sel. Di Acetobacteria itu tidak ada peptidoglikan ya, sedangkan di Eubacteria itu ada. Nah, yang kedua itu lipid membran, sinyal yang mengatur proses biologis pada sel. Di Acetobacteria ini hidrokarbonnya itu bercabang, sedangkan di Eubacteria ini hidrokarbon tidak bercabang. Nah, yang ketiga ada RNA polimerase. RNA polimerase ini yaitu enzim yang terlibat dalam proses transkripsi DNA menjadi RNA. Di Acetobacteria ada beberapa jenis, sedangkan di Eubacteria itu hanya satu jenis saja. Nah, yang terakhir, respon terhadap antibiotik, streptomycin, dan chloramphenicol. Di Acetobacteria, pertumbuhannya tidak terhambat, sedangkan di Eubacteria itu pertumbuhannya terhambat. Nah, di sini ada peranan bakteri. Seperti yang kita ketahui bahwa bakteri itu ya ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Nah, di sini ada yang menguntungkan,
Yang pertama itu Escherichia coli. Nah, ini untuk pembusukan makanan, adanya di usus manusia. Yang kedua ada Rhizobium leguminosarum. Nah, ini bersimbiosis dengan polongan. Jadi tumbuhan ini memanfaatkan Rhizobium leguminosarum ini untuk mengubah gas nitrogen menjadi amonia. Yang ketiga itu ada Lactobacillus bulgaricus untuk pembuatan yogurt. Jadi fermentasi yogurt ini menggunakan bakteri tersebut. Selanjutnya yang keempat itu ada Actinobacter quilinum, pembuatan nata de coco. Yang kelima itu Lactobacillus casei, pembuatan keju. Ini juga difermentasi. Nah, yang keenam itu ada Methanobacterium, peran itu untuk biogas. Nah, yang terakhir ada Streptomyces griseus untuk antibiotik streptomycin.